Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, Bapak Ibu dan para saudara, merupakan penutup tahun liturgi gereja. Pada hari raya ini kita mengungkapkan iman kita akan pengadilan terakhir pada akhir zaman. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mewartakan bahwa Tuhan Yesus sebagai Raja Semesta Alam akan membedakan, memisahkan mana yang kambing dan mana yang domba di sebelah kiri dan kanan. Hal ini sudah dinubuatkan oleh Yeskiel dalam bacaan pertama. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Sedangkan dalam bacaan kedua, Bapak Ibu dan para saudara, kita diteguhkan oleh Santo Paulus, musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita mempersiapkan diri hening sebentar di hadapan Allah, menyadari kehadiran kita di hadapan Allah. Syukur atas hidup yang kita terima sampai hari ini. Syukur atas rahmat iman yang masih hidup di dalam diri kita. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Dengan tulus dan jujur kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami
misa pagi hari ini, mohon berkat pengudusan bagi pasangan suami istri yang hari ini memperbaharui janji perkawinan mereka. Mohon keselamatan jiwa yang kekal untuk Ibu Yohana Rasmi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat putra-Mu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib agar kami memperoleh anugerah hidup baru, yaitu keselamatan kekal. Kami mohon semoga kami selalu berbakti kepadanya. Oleh karena itu, ya Allah Bapa yang Maha Baik, bersama pasangan suami istri yang hari ini meneguhkan janji perkawinan mereka, kami mengharapkan berkat dari-Mu untuk menguduskan mereka dan seluruh keluarga mereka. Bentuklah mereka dari hari ke hari untuk menjadi sakramen cinta kasih-Mu di tengah kehidupan setiap hari. Kami juga berdoa untuk ibu kami, Yohana Rasmi, yang sudah Kau panggil. Terimalah dia dalam keabadian setelah membersihkan jiwanya dari segala dosa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Datang atas nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang telah tiba, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu dikumpulkannya semua bangsa di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus
dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu pun akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka pun akan berkata, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pusat dan puncak iman kita adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus inilah saya dan para saudara manusia memperoleh kehidupan abadi bersama Allah. Maka dari pusat dan puncak inilah waktu membentang dari masa lalu ke masa yang akan datang. Seolah-olah ini sebagai sebuah tiang lampu yang terang begitu. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menerangi ke belakang dan sekaligus ke depan. Dari masa lalu ke masa yang akan datang. Dan masa lalu ke masa yang akan datang inilah yang selalu kita rayakan dalam lingkaran tahun liturgi gereja. Masa depan membentang terus menuju kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada akhir zaman. Tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi pasti terjadi. Sedangkan masa lalu kita awali dari kedatangan Kristus yang pertama, yaitu dalam peristiwa kelahirannya. Maka sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dalam kelahirannya, kita mempunyai masa Advent, masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan masa depan membentang sampai kedatangan Kristus yang kedua pada akhir zaman yang akan merajai semesta alam. Inilah yang kita rayakan hari ini. Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Maka seluruh hidup kita diungkapkan dalam tahun liturgi gereja yang melingkar seperti spiral begini, mulai menantikan kedatangan Tuhan berpuncak pada hari raya Kristus semesta alam dan seterusnya begitu sampai akhir zaman. Indah sebenarnya kalau kita mau merasakannya. Bapak, Ibu, dan para saudara, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini pada akhir zaman mewartakan Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikat untuk mengumpulkan dan memisahkan seorang demi seorang. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Siapa tahu, saya domba atau kambing, Anda domba atau kambing, tidak ada yang tahu. Yang melakukan pemisahan ini Tuhan Yesus sendiri, bukan manusia yang melakukannya. Masuk kanan ya kanan, kiri ya kiri. Tidak bisa karena nepotisme kemudian berubah jadi kanan lalu ke kiri, lalu kiri ke kanan. Enggak. Kanan ya kanan, kiri ya kiri. Dan itu terjadi di akhir zaman. Final, permanen, tidak mungkin ada perubahan.
Setelah ada pemisahan kanan atau kiri, ada keputusan yang dinyatakan. Tadi kita dengar, kepada yang sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kepada yang sebelah kiri, sama. Enyalah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sama, semua diberi keputusan. Alasan keputusannya 6 tindakan belas kasih. Yang sebelah kanan melakukan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Dan seterusnya. Sedangkan yang di sebelah kiri tidak melakukan. Hanya itu bedanya. Yang sebelah kanan melakukan, yang sebelah kiri tidak melakukan. Tindakannya sama. Ada pertanyaan yang sama, baik yang di sebelah kanan maupun kiri, sama pertanyaannya. Yang muncul setelah dikatakan itu. Bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan seterusnya. Jawaban Tuhan Yesus pun sama kepada keduanya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, tegas dan jelas. Maka Bapak Ibu dan para saudara, ketika pengadilan terakhir, bukan hal-hal lain. Bukan ditanyakan kamu hafal kitab suci enggak? Enggak. Mereka yang miskin, lemah, tidak berdaya inilah yang menjadi ukuran lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Beberapa hal mendasar, Bapak Ibu, perlu kita sadari bersama. Yang pertama, hidup saya dan para saudara ini berjalan menuju pengadilan terakhir. Dan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita berhadapan dengan Tuhan Yesus sendiri, Sang Raja dan Hakim. Antara hidup saya sekarang, hidup para saudara ini sekarang ini, dan pengadilan tak terpisahkan, bahkan merupakan terusan. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berpikir, nanti akan terjadi. Enggak, ini terusan. Yang kedua, Tuhan Yesus yang kita hadapi, bersembunyi atau tersembunyi di dalam wajah mereka yang lemah, miskin, menderita, dan tidak berdaya. Lapar, haus, orang asing, telanjang, tidak punya pakaian, sakit, dan dalam penjara. Maka berhadapan dengan mereka yang membutuhkan pertolongan, lapar, haus, orang asing, telanjang, tidak punya pakaian, sakit, dalam penjara, kita berhadapan dengan Tuhan Yesus sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah yang perlu bantuan saya dan para saudara itu selalu Tuhan Yesus? Pasti tidak. Banyak penipu, banyak pembohong. Soalnya adalah kita tidak tahu apakah yang kita hadapi, yang ada di hadapan kita itu Tuhan Yesus atau pembohong. Oleh karena itu, ketika saya dan para saudara sungguh melakukan perbuatan yang baik, belas kasih, lakukan saja. Demi Tuhan Yesus. Bukan demi yang lain. Bukan demi nanti ditipu. Bukan demi terlihat orang lain. Bukan demi pujian. Bukan demi tepuk tangan. Bukan demi kepuasan. Tapi lakukan demi Tuhan Yesus. Yang utama adalah ketulusan itu sendiri. Lakukan demi Tuhan Yesus. Soal yang kita bantu itu pembohong. Soal yang kita bantu itu penipu. Itu urusan dia dengan Tuhan Allah. Perbuatan baik tidak akan berkurang sedikit pun. Meskipun yang kita tolong ini penipu. Perbuatan baik tetap baik. Tulus tetap tulus. Dan jangan menduga-duga dan menghakimi orang yang menderita. Kadang-kadang saya menghakimi, Allah itu paling pura-pura, itu paling menipu. Padahal sungguh-sungguh itu. Jangan pernah menghakimi orang yang menderita. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan demikian, ukuran pengadilan terakhir berbeda dengan ukuran hidup kita di dunia ini. Sangat berbeda. Ukuran hidup kita di dunia ini adalah mendapat, memperoleh, memiliki, menumpuk. Tetapi ukuran pengadilan terakhir adalah memberi, bukan memiliki. Maka ukurannya adalah memberi bagi mereka yang susah dan menderita, yang membutuhkan pertolongan. Itu yang keempat. Yang kelima, mungkin ada pertanyaan, bagaimana mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Mereka pasti tidak tahu pengajaran Tuhan Yesus ini. Apakah mereka akan diadili seperti kita? Tidak usah mengurus orang lain. Tidak perlu mengurus orang lain.
Perhatikan saja diri sendiri, peka terhadap diri sendiri, peka terhadap hati kita sendiri. Mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus, urusan Tuhan Yesus, bukan urusan kita. Maka para saudara, mohon berkat Allah, agar dalam perjalanan hidup saya dan para saudara menuju pengadilan terakhir, selalu ingat sabda Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Semoga ini terus kita dengarkan dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar para saudara, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana selama ini kita membantu, menolong mereka yang susah dan menderita? Apa saja yang sudah kita lakukan? Benarkah dengan ketulusan? Itu ukuran kita nanti di pengadilan terakhir. Bukan berapa yang kita miliki, bukan berapa yang kita tumpuk, bukan berapa yang kita tabung, bukan berapa yang kita investasikan, tetapi berapa yang kita salurkan, berikan kepada mereka yang susah. Mari kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita bersama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Mari kita ikuti pembaharuan janji perkawinan bagi para saudara yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya. Tibalah saatnya untuk memperbaharui perjanjian nikah yang telah saudara laksanakan beberapa tahun yang lampau. Untuk memperbaharui janji ini, saya persilahkan masing-masing pasangan untuk saling berhadapan dan berjabat tangan, serta menyatakan kesetiaan di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, B.E. Endriatno, memilih engkau, Agnes Loisa, menjadi istriku. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidupku. Saya, Agnes Loisa, memilih engkau, B.E. Endriatno, menjadi suamiku. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidupku. Semoga Tuhan memperteguh janji yang telah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Mari memuji Tuhan, syukur kepada Allah.
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Mohon umat menjawab dengan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biarawan biarawati, ya Raja semesta alam, bimbinglah para rohaniwan dan biarawan biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin politik dewasa ini, ya Raja semesta alam, doronglah para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian, serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga gereja yang sakit dan cacat, ya Raja semesta alam, dampingilah saudara-saudara kami yang sakit dan cacat, karena mereka pun warga gereja yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Raja semesta alam, berkatilah kami dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kami selalu ingat akan hukum cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Baik, Kau selalu mengingatkan kami semua bahwa masa hidup kami di dunia ini adalah rahmat, kesempatan untuk memberikan, menyalurkan rahmat dari-Mu. Bantulah kami untuk selalu ingat, selalu ingat akan sabda Yesus Putra-Mu. Apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Bukalah hati kami, bukalah telinga hati kami untuk menangkap sabda Yesus Putra-Mu di balik mereka yang menderita, untuk menangkap wajah Yesus Putra-Mu di balik mereka yang susah dan menderita. Ampunilah kami bila kami selama ini kurang memperhatikannya. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon berkat-Mu untuk kelima pasangan suami istri yang hari ini memperbaharui janji perkawinan mereka. Semoga Engkau senantiasa membentuk mereka, mewujudkan mereka menjadi cinta-Mu bagi banyak orang di sekitar mereka. Ampunilah mereka dari segala dosa dan kuduskanlah mereka semua dengan berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk ibu kami Yohana Rasmi yang sudah Kau panggil. Terimalah dia dalam keabadian seperti yang diperjuangkannya seumur hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita persembahkan hidup kita. Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu.
Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa. Berdoalah para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang merupakan buah karya kami dalam menanggapi anugerah-Mu. Semoga perjamuan ini menghidupkan dan menghidupi kami berkat kedatangan Yesus Putra-Mu. Bersama persembahan suci ini kami juga mempersembahkan syukur atas pembaruan janji pernikahan saudara-saudari kami ini. Berkenanlah Engkau senantiasa meneguhkan hidup mereka dengan iman. Kami juga mempersembahkan ibu kami Yohana Rasmi. Berkenanlah Engkau menyucikan jiwanya seperti Engkau menguduskan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak, dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya, Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan semua uskup, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, khususnya Ibu kami, Yohana Rasmi, yang kami doakan pagi ini. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus terang. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga pertamburan tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia. Berkat kematian-Mu, bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini.
Dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah dari-Mu. Para saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah para saudara yang diundang ke perjamuan anak domba pagi ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuhnya yang telah kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kepada pasangan suami istri yang memperbaharui janji perkawinan, Profisiat, pokoknya gak ketok soalnya tembok ini lempit begitu. Ya, sementara kita masih di tempat ini, semoga peristiwa iman yang meriah hari ini meneguhkan cinta kasih kalian di dalam keluarga. Dan kepada para panitia dan petugas liturgi Natal tanggal 29 hari Rabu, saya menunggu kehadiran teman-teman semua petugas liturgi dan panitia Natal untuk membekali diri apa itu perayaan Natal yang sesungguhnya dan apa itu Advent, supaya iman kita diperdalam. Minggu depan kita sudah memasuki masa Advent dan nanti para pemandu dibekali untuk menemani umat dalam ibadat Advent. Ditunggu kehadirannya. Kita mohon berkat untuk itu semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Baik memberkati para saudara beserta seluruh sanak keluarga saudara dan perjuangan iman saudara. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus. Amin.